Shalom semuanya. Bertemu lagi dengan Kak Sion di sini di Mirai Channel dan kita bertemu untuk beribadah kepada Tuhan secara online. Mari kita sama-sama beribadah dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa takut akan Tuhan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita akan mulai ibadah kita. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami datang kembali kepada Engkau, mengucap syukur dan terima kasih buat kebaikan-Mu, sehingga kami ada di tempat ini untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan secara online. Tuhan, tolong kami, biarlah ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai dengan berakhirnya diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Oke, untuk puji-pujian seperti kemarin, kita akan dibantu oleh Kak Nike dan Kak Grace. Selamat memuji Tuhan. Shalom adik-adik. Shalom. Nah, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Siap memuji Tuhan? Oke, siap. Nah, kita akan nyanyikan Aku Istimewa. Siapkan hati pikiran kita mau nyanyikan terlebih dahulu Ku di tanganmu, ku di hatimu. Ku di hatimu.
Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah memuliakan nama Tuhan. Sekarang ya Bapa, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami semua, berikan kami hikmat-Mu supaya kami dapat mengerti firman-Mu. Dan buat kasihan yang menyampaikan, kiranya juga Tuhan menolong kasihan. Terima kasih. Ini doa ucapan syukur dan permohonan kami. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Oke, hari ini kita akan memulai serial baru. Kemarin kita sudah mempelajari dari Filipi pasal 4 ayat 4 sampai ayat yang ke-9 ya. Hari ini kita akan memulai proyek baru. Kita akan memulai dari Injil Matius pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17 ya. Injil Matius pasal yang pertama, ayat pertama sampai ayat yang ke-17 ya. Nah, Kak Sion berharap kalian bisa baca ayat ini di rumah supaya kalian bisa mengerti penjelasan dari Kak Sion. Jadi sebelum Kak Sion menjelaskan, kalian bisa skip dulu video ini, di pause dulu. Maksudnya Kak Sion di pause dulu supaya videonya tidak terlalu panjang juga. Kasihan adik-adik kelamaan nonton videonya nanti. Oke, silakan dibaca ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Nah, kalau kalian sudah baca, Kak Sion akan bacakan di ayat yang terakhir, ayat yang ke-17. Bunyinya seperti ini. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Hari ini kita membahas tentang silsilah Yesus Kristus. Kak Sion memberi tema pada saat hari ini, yaitu orang biasa menjadi luar biasa. Sekali lagi, orang biasa menjadi luar biasa. Nah, Kak Sion menyoroti atau memfokuskan pembahasan kita pada hari ini kepada beberapa orang perempuan yang dipakai Tuhan untuk menurunkan atau melahirkan keturunan-keturunan yang akhirnya menjadi garis keturunan dari Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, dari Yesus Kristus Tuhan kita. Ada beberapa perempuan yang ada di silsilah ini. Kalau kita lihat dari pembacaan kita, kebanyakan yang dibaca itu laki-laki semua ya. Laki-laki semua yang dibaca. Karena pada saat itu bagi orang Yahudi saat itu ada yang namanya patriark. Patriark itu makanan apa Kak Sion? Patriark itu artinya lebih mengutamakan laki-laki. Laki-laki itu lebih superior gitu ya. Laki-laki itu dipandang lebih berkuasa di atasnya perempuan ya. Jadi biasanya perempuan itu jarang ditulis. Tapi coba kalian lihat di beberapa ayat ini, ada beberapa nama perempuan yang disebut. Nah, kalau kita lihat perempuan-perempuan ini tentu luar biasa di ayat ini. Kenapa? Karena mereka menjadi orang-orang yang spesial. Nama mereka ditulis di kitab ini sebagai orang-orang yang melahirkan garis keturunan yang menghasilkan nanti yaitu Yesus Kristus, terutama Maria yang dipakai Tuhan untuk melahirkan Tuhan Yesus Kristus. Mereka ini sebenarnya orang-orang biasa. Contoh yang pertama itu ada Tamar. Tamar itu seorang perempuan yang sering ditipu, bukan sering ditipu, pernah ditipu, ya pernah ditipu oleh mertuanya, sehingga akhirnya dia melakukan sesuatu atau trik ya untuk menagih janji dari mertuanya. Jadi ceritanya ada seorang bapak yang bernama Yehuda. Nah, si Yehuda ini punya 3 anak, ya, punya 3 anak, dan anak yang pertama dinikahkan dengan si Tamar. Tiba-tiba yang anaknya ini meninggal dunia. Ya, meninggal dunia. Lalu nikahlah dengan anak yang kedua, meninggal dunia juga. Sehingga akhirnya si Yehuda bilang, nanti ya kamu tunggu anak yang ketiga ini katanya. Kalau sudah besar,
kamu akan menjadi istrinya, kamu pulang aja dulu. Singkat cerita, si Tamar pulang. Si anak yang ketiga ini sudah besar tapi nggak dikasih juga sebagai suaminya. Si Tamar ditipu oleh mertuanya yang bernama Yehuda. Akhirnya si Tamar melakukan cara supaya dia tetap bisa mendapatkan keturunan. Dan akhirnya singkat cerita dia menikah dengan mertuanya seperti itu ya, karena melakukan trik tadi, dan dia melahirkan mengandung dan melahirkan keturunan. Kalau kita lihat di ayat yang ketiga, memperanakan Peres dan Jerah dari Tamar. Dan selanjutnya terus kalau kita baca di ayat yang kelima, Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Nah, si Rahab ini juga sebenarnya perempuan biasa, bahkan perempuan yang disebut perempuan sundal atau seorang pelacur pada saat itu. Tetapi karena kemurahan Tuhan, si Rahab ini mendapat kemurahan Tuhan. Dia keluar waktu itu dari bangsa Yeriko. Kalau kalian ingat ceritanya di cerita Yosua, ketika mereka menyerang Yeriko, Rahab ini yang menyembunyikan dua anak buahnya Yosua, ya, sehingga orang Israel, mata-matanya orang Israel saat itu diselamatkan oleh si Rahab ini. Dan Rahab bilang, tolong keluarga kami jangan dibunuh ya, katanya, karena kami tahu Tuhanmu itu sudah menyerahkan bangsa kami ke dalam tanganmu. Oke, akhirnya Rahab dan keluarganya tidak dibunuh. Dan Rahab menikah dengan orang Israel, padahal dia sebelumnya orang Yeriko. Bahkan dikatakan dia ini seorang perempuan sundal, ya, seorang perempuan pelacur. Tetapi juga Tuhan beri kemurahan kepadanya, Tuhan berkemurahan sehingga dia bisa melahirkan keturunan yang nantinya juga akan melahirkan keturunan, garis keturunan Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya ada Rut di ayat yang kelima, ya, masih di ayat yang kelima ada dua nama perempuan, yaitu yang pertama ada Rahab, dan Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai memperanakan Raja Daud. Nah, si Rut ini luar biasa. Sebelumnya dia bukan orang Israel juga. Dia adalah seorang bangsa dari bangsa Moab saat itu. Tetapi karena kemurahan Tuhan, dia akhirnya melalui banyak penderitaan, dari mertuanya meninggal, terus suaminya meninggal, akhirnya dia bersama mertuanya yang perempuan, si Naomi, pindah lagi atau kembali lagi ke Israel atau Yehuda saat itu, Yerusalem. Nah, akhirnya dia menikah dengan seorang yang bernama Boas, yang pada saat itu merupakan seorang bos ya, saat itu seorang bos atau seorang pengusaha. Bayangin seorang yang biasa saja, bahkan bukan dari orang Israel, bahkan dikatakan dia ini hanya seorang janda karena suaminya sudah meninggal, tapi Tuhan berkemurahan juga atas kehidupan Rut, dan Rut dipakai untuk melahirkan keturunan yang melahirkan Tuhan Yesus, ya. Rut memperanakan Isai ini bapak dari Raja Daud. Nah, melahirkan seorang Raja Daud. Jadi ceritanya Rut ini neneknya si Raja Daud. Nah, si Daud mengambil istri orang lain, istri sahabatnya sendiri, istri temannya sendiri, istri anak buahnya sendiri, yaitu Uria, ya, namanya Eliseba kalau tidak salah. Ya, Eliseba ini seharusnya dia tahu ya dia punya suami, tapi karena dia pengen punya harta mungkin ya, jadi dia mau menikahi selingkuh gitu ya, selingkuh dengan si Raja Daud, seorang perempuan yang berdosa kalau kita lihat. Tapi Tuhan berkemurahan, Tuhan mau memakai, Tuhan mau mengampuni juga, dan akhirnya mereka melahirkan Salomo, Raja Salomo. Dan sampai akhirnya terus lahirlah seorang perempuan yang bernama Maria, dan Maria inilah yang melahirkan Tuhan Yesus. Maria ini juga bukan seorang bangsawan, seorang yang kaya, enggak ya. Kalau kita ingat ketika Maria dan si Yusuf mempersembahkan korban, mereka mempersembahkan korban itu hanya burung, artinya hanya persembahan yang bisa dipersembahkan karena mereka bukan orang kaya, hanya orang biasa. Tetapi
kalau kita lihat Tuhan mau memakai hidup mereka jadi orang yang luar biasa. Nah, adik-adik sekalian, sama seperti kita ini sebenarnya orang biasa, tetapi Tuhan menjadikan kita orang-orang yang luar biasa. Kenapa kita menjadi orang-orang yang luar biasa? Karena kita menerima Tuhan Yesus Kristus, karena kita sudah memiliki jaminan keselamatan, karena kita sudah menerima Tuhan Yesus Kristus. Ya, bahkan lebih hebat lagi, Tuhan mau memakai kita untuk melayani Tuhan. Ya, kita yang dulunya orang biasa, Tuhan jadikan kita menjadi orang yang luar biasa, bukan karena kita hebat, ya, bukan karena kita kuat, bukan karena kita pintar, bukan karena kita ganteng, bukan karena kita cantik, ya, bukan. Tetapi karena Tuhan Yesus Kristus berkemurahan dalam hidup kita. Tuhan Yesus Kristus mau memakai hidup kita, ya, hidup kita yang biasa saja, tapi Tuhan menjadikan kita luar biasa. Ya, luar biasa. Kita ini adalah orang-orang yang luar biasa. Mungkin dunia melihat kita, kamu ini anak biasa. Enggak. Di hadapan Tuhan kita luar biasa. Amin. Di hadapan Tuhan kita spesial. Di hadapan Tuhan kita berharga. Bayangin, kita yang dulunya orang biasa, Tuhan mau tebus kita dengan apa? Dengan darahnya sendiri. Bayangin, bukan dengan uang 100.000, 200.000, bukan. Tuhan menebus kita dengan darahnya sendiri. Artinya nilai hidup kita itu setara dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Ya, hidup kita sangat-sangat berharga. Oleh sebab itu yang pertama yang harus kita lakukan, karena kita dulunya orang biasa menjadi orang yang luar biasa karena Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, kita harus menghargai hidup kita. Ya, yang pertama kita harus menghargai hidup kita. Jangan membuat hidup kita ini menjadi hidup yang murahan. Ya, contohnya di sekolah kita jadi anak yang sama saja dengan orang lain, mungkin berkelahi, mungkin ngomong kotor, mungkin mencontek. Jangan lagi lakukan itu. Ya, kita ini orang-orang yang luar biasa di hadapan Tuhan. Kita ini orang-orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Jangan lakukan hal-hal lagi yang membuat hidup kita menjadi biasa-biasa saja. Ya. Mencuri misalnya, ngomong kotor, melawan orang tua, loh apa bedanya kita dengan orang biasa yang ada di dunia? Jangan, ya. Nah, jadi kita harus menghargai hidup kita ini, ya. Yang kedua, pakai hidup kita untuk melayani Tuhan. Karena Tuhan sudah membuat kita menjadi orang yang luar biasa, maka kita harus pakai hidup kita untuk melayani Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Ya, dengan cara apa? Dengan cara melakukan perbuatan-perbuatan baik kepada sesama kita. Itu sebagai ucapan syukur kita karena Tuhan sudah mengasihi kita, Tuhan sudah menyelamatkan kita, Tuhan sudah menjadikan kita luar biasa, ya. Kita harus berbuat baik kepada sesama, menghormati orang tua kita, ya. Ngomong yang baik sama orang tua, ngomong yang sopan sama orang tua, hargai sesama, orang yang lebih tua, saudara-saudara kita juga hargai, ya. Hargai, saling menghormati, saling mengasihi. Jadi kita yang dulunya orang yang biasa menjadi orang yang luar biasa. Oleh sebab itu kita harus hargai hidup kita, ya. Jangan buat hidup kita jadi murahan lagi, karena hidup kita tadi nilainya seharga dari Yesus. Dan yang kedua, lakukan gunakan hidup kita untuk melayani Tuhan. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan yang dapat Kak Sion sampaikan pada saat hari ini. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman-Mu yang mengajarkan kami bahwa Tuhan mampu menjadikan kami yang dulunya orang biasa menjadi orang yang luar biasa. Karena Tuhan mengasihi kami, Tuhan mau menebus kami dengan darah Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih. Oleh sebab itu ajar kami untuk terus menghargai hidup kami yang berharga ini. Oleh sebab itu ajar kami untuk menggunakan hidup kami yang berharga ini untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menjadi berkat bagi sesama kami lewat tingkah laku kami, ucapan kami, perkataan kami, bahkan pikiran kami. Terima kasih. Ini doa, ucapan syukur dan terima kasih kami atas firman-Mu. Dan terus kami berdoa juga buat anak-anak-Mu. Kiranya Tuhan memberkati mereka dalam setiap studi mereka,
masa depan mereka Engkau yang berkati, kedua orang tua mereka Engkau juga yang memberkati, saudara-saudara mereka, om, tante, kakek, nenek mereka dimanapun berada Engkau yang memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus kami serahkan hidup kami ke dalam berkat dan perlindungan daripada Tuhan. Tuhan jagai kami dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di surga. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Kak Sion berharap kalian semuanya diberkati oleh Tuhan. Jangan lupa dukung terus Mirai Channel dengan cara klik like pada video ini, klik tombol subscribe-nya, bunyikan loncengnya, dan kalian juga boleh share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.